Selamat siang pendengar, apa kabar Anda hari ini 29 September 2020. Kami harap Anda selalu sehat ya, dan juga kita bisa segera melalui dan juga memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan Parlemen di Radio hadir bersama Anda kembali sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Seperti yang kita tahu pendengar, pada semester pertama di tahun 2020, pendapatan asli daerah atau PAD ini mengalami penurunan sebesar 1,9 triliun rupiah atau kira-kira 12,5%. Penurunan terbesar dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Nah, penurunan tertinggi pada BBNKB ini menunjukkan indikasi bahwa belanja konsumsi masyarakat dan daya beli untuk membeli kebutuhan yang bersifat tersier mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan ini terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Lalu bagaimana mulai menggenjot kembali pendapatan asli daerah atau PAD di Provinsi Jawa Tengah? Di Parlemen di Radio ini, sampai dengan 1 jam ke depan, dengar kami akan membahasnya bersama dengan PLH Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jawa Tengah, Sri Sulistiati SEMKOM atau Bu Lilis. Selamat siang Bu Lilis. Selamat siang, Mbak. Ya, di sini juga kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Insinyur Sriyanto Saputra. Pak Sriyanto, selamat siang. Selamat siang. Ya, sehat semuanya Bapak Ibu narasumber ya. Oke, baik pendengar. Jangan lupa nanti Anda juga yang ingin tahu bagaimana cara menggenjot pendapatan daerah, atau Anda juga punya pendapat barangkali ya. Nanti kita buka line telepon bagi Anda di 02476489100 atau SMS dan WhatsApp ke redaksi kami 081 1806543. Selain program Parlemen di Radio ini disiarkan langsung dari 91 FM Radio Alsinta Semarang, juga bisa Anda dengarkan untuk Anda di wilayah Surakarta ataupun di Soraya, bisa didengarkan di 103 FM Solo Pos FM gitu ya. 103 FM Solo Pos, Radio Solo Pos masuk kami. Ya, pendengar, kami juga membuka bagi Anda yang ingin menyaksikannya melalui periskop kami. Silahkan Anda buka saja di Twitter @Radio_Elsinta_SMG @Elsinta_SMG ya. Kita langsung saja untuk membahas lebih lanjut bagaimana menggenjot PAD Jawa Tengah. Karena kalau misalnya memang penurunan ini terus-menerus terjadi, bahaya juga ya Bu Lilis dan juga Pak Sriyanto. Nah, ini kan tadi yang saya sebutkan tadi hanya ada indikasi ya. Indikasi penurunan ini terjadi pada beberapa sektor. Nah, tapi kita pengen dengar lebih lanjut, sebenarnya sektor mana saja sih yang mengalami penurunan, atau apakah memang sektor-sektor yang saya sebutkan tadi Bu Lilis? Silahkan. Ya. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan Bu Lilis, mohon maaf, ini bisa dengar, bisa dekat dengan mic? Ya, suara merdunya biar dengeran ya Bu. Ya. Silakan. Sampai dengan posisi saat ini memang kami melihat anggaran di tempat di pendapatan dibandingkan dengan tahun kemarin 2019 terkoreksi sebesar 8,02% itu untuk PAD. Nah, yang terbesar itu memang secara angka itu memang terbesar ada di pajak. Pajak itu kan kalau yang provinsi itu ada PKB, BBN, BPKB, PAP dan pajak rokok. Terbesar terkoreksi adalah ada di BBNKB. BBNKB adalah biaya balik nama kendaraan. Artinya masyarakat yang membeli kendaraan memang tidak banyak. Terkoreksi 33,73%. Untuk PKB terkoreksi minus 1,9%. Baik, kita kan sebentar Ibu ya, karena ternyata mic-nya masih belum nyala. Oke, mungkin dari bisa dibantu ya untuk bisa menyalakan mic-nya sambil kita undang pendengar ya ke 08118065543 untuk SMS dan WhatsApp, atau bisa juga telepon ke 02476489100. Mumpung ada ini narasumber yang sudah hadir di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Elsinta semuanya. Bagaimana sih sebenarnya pendapatan di Jawa Tengah sampai saat ini? Pandemi ini tidak hanya berdampak pada Provinsi Jawa Tengah, tapi seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Oke, Bu Lilis, mohon maaf bisa diulangi sekaligus dilanjutkan kembali apa yang tadi disampaikan. Ya, jadi begini Mbak, untuk PAD Jawa Tengah secara data
Untuk bulan Agustus memang terkoreksi sebesar minus 8,02 dibandingkan dengan bulan Agustus tahun 2019. Angka pajak daerah terkoreksi 8,31%. Angka terbesar koreksi adalah ada di BPNKB, yaitu 33,73%, itu ada di BPNKB. Kemudian untuk angka PKB terkoreksi minus 1,93%. PBBKB pajak bahan bakar kendaraan bermotor terkoreksi minus 11,16%. Kemudian untuk pajak air permukaan 5,51% positif. Untuk pajak rokok 25,50% itu positif. Angka minus itu ada di 3 pajak, itu angka yang terbesar. Kemudian untuk angka retribusi daerah memang terkoreksi juga dibandingkan dengan tahun kemarin, bulan Agustus tahun 2019 terkoreksi minus 9,78%. Kemudian untuk hasil pengelolaan kaya raya dipisahkan itu adalah untuk dividen BUMD minus 34,63%. Angka BUMD ini hanya menunggu angka setelah RUPS. Saya yakin nanti setelah RUPS mungkin akan alhamdulillah insya Allah akan 100%. Kemudian untuk PAD yang sah itu positif 5,63%. Mungkin untuk angka yang pendapatan asli daerah mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Ya, baik. Banyak sekali ya. Ternyata ya apa yang selain itu tadi yang saya sampaikan juga minusnya banyak sekali. Tapi di sini kita juga nanti tidak akan tidak hanya membahas mengenai apa saja sih dampak-dampak ini, tapi kita juga ingin tahu sebenarnya solusi yang ditawarkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu seperti apa. Tapi saya ingin tahu juga di Pak Srianto di sini dampak yang secara langsung dipantau oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah atas penurunan APD ini apa saja, Pak? Ya tentunya akan berimbas pada belanja ya. Ketika pendapatan kita menurun, tentunya otomatis kita belanja mengikutinya. Karena kemarin memang di luar prediksi, makanya ketika mulai corona kemarin kita kedapikan semuanya, termasuk kebijakan dari eksekutif, kebijakan Pak Gubernur melakukan refocusing beberapa anggaran yang hampir 2 triliun itu kita refocusing untuk belanja untuk penanganan COVID. Sebenarnya di awal tahun 2020 ini kemarin kita karena merasa optimis, bahkan sebenarnya sudah menyiapkan raperda tentang pajak juga. Dan semula kita lihat bahwa di Jawa Tengah itu pajaknya termasuk rendah, kemudian ada wacana. Tapi kalau sudah berjalan melihat kondisi masyarakat seperti ini, tentunya kemungkinan besar nanti kita pending opsi yang terutama tentang pajak tadi, tentang raperda. Walaupun ini pansus tetap jalan, tapi nanti implementasinya pasti akan kita menunggu waktu. Kemudian kalau dikatakan tadi dampak, jelas sangat berdampak. Makanya semua juga harus memahami, makanya kami sampaikan awal tadi, otomatis belanja banyak yang kita hilang, termasuk belanja fisik ya, pembangunan gedung macam-macam semua kita berhenti total untuk tahun ini, sehingga utamanya yang tidak terlalu penting. Kemudian dari awal sebenarnya kami, kebetulan saya ketika mulai masuk komisi C ya di awal pelantikan kemarin, karena dulu saya di komisi ya, bahwa bersama Bapenda termasuk BPKAD kita sepakat bahwa kita sadar belum ada corona saja, waktu itu kita ingin melakukan inovasi-inovasi sumber pendapatan yang tidak hanya bersumber pada pajak kendaraan bermotor. Karena memang sampai hari ini hampir semua provinsi, semua daerah andalan utama itu memang dari pajak kendaraan bermotor. Waktu itu kita sudah mengantisipasi ke depan dengan kemajuan teknologi, nanti ada mobil listrik, itu pasti kan mungkin akan berkurang juga kaitan dengan income dari pajak kendaraan bermotor. Kemudian kita mencoba menggenjot lewat yang pertama terkait dengan banyaknya BUMD yang ada di Jawa Tengah. Ini harapan kami menjadi sumber pendapatan, ya, menjadi sumber pendapatan sehingga perlu inovasi. Kemudian yang kedua, banyak aset-aset daerah kita yang banyak yang idle, bahkan mangkrak, bahkan tidak terurus, sehingga kemarin ketika rapat Banggar di Tuntang bulan itu pun jadi
rekomendasi dari Banggar. Nanti akan ada rapat gabungan Komisi A terkait dengan udara hukumnya, kemudian Komisi C untuk optimalisasi aset-aset daerah. Ini tentunya apalagi kemudian muncul COVID ini, ya semua jadi berantakan, makanya keinginan tadi ini harus makin menguat, harus kita lakukan sehingga nanti bisa setidaknya itu menjadi sumber pendapatan baru untuk Provinsi Jawa Tengah. Saya kira itu setidaknya dua hal tersebut. Kalau dampaknya pasti, dampaknya belanja pasti banyak yang berkurang. Iya, baik. Itu juga dirasakan bagi kita semuanya ya. Nah, Bu Lilis menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Srianto tadi, kita di sini santai saja ya Bu ya, dan juga Pak Srianto untuk bisa membahas biar masyarakat dan juga pendengar di sini juga bisa urun rembuk istilahnya seperti itu ya, untuk meningkatkan PAD di Jawa Tengah. Termasuk tadi apa yang disampaikan Pak Srianto adalah mengelola mengelola aset-aset yang mangkrak tadi, lalu juga sebenarnya ini juga sudah menjadi hal yang diusulkan sebelum terjadinya COVID-19 ini. Nah, seperti apa nantinya akan Bu Lilis dan teman-teman dari Bapenda ini menggerakkan itu semua sehingga meningkatkan PAD di Provinsi Jawa Tengah, Bu? Ya, berdasarkan atas rekomendasi dari Banggar waktu itu yang ada di Tuntang, memang kita diharapkan untuk melakukan pemetaan aset-aset yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kita menindaklanjuti bersama tim, jadi dari Bapenda, dari BPKAD, dan dari Inspektorat. Kita melakukan pemetaan berapa sih sebetulnya potensi aset-aset yang menjadi milik provinsi. Aset-aset yang mangkrak itu berapa sih? Nah, ini kegiatan ini akan kami laksanakan di tahun ini 2020, tetapi ya memang akhirnya ada kendala juga kan gitu ya, mengingat pembiayaan ataupun untuk melakukan kegiatan itu kan kita agak sulit. Pertama, kita untuk keluar daerah saja kita juga agak kesulitan mengingat COVID kan begitu. Kita tidak boleh saling berkerumun, kemudian tidak boleh lebih dari 1 jam itu juga kita tidak boleh, jadi agak kesulitan. Di tahun 2021 kami juga sudah menganggarkan untuk riset, untuk kajian pemetaan aset-aset milik provinsi. Itu Pak, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Ini langsung ditanggapi Pak Sri ya. Yang kan tadi disampaikan sebenarnya sudah dipetakan, Pak. Nah, tapi bisa disampaikan kembali ya, beberapa hal tadi potensi apa saja yang bisa dikembangkan untuk membangkitkan PAD Provinsi Jawa Tengah sekaligus meminimalisir nih Pak. Sekarang kan banyak sekali kita kendala mau kemana-mana, ruang gerak kita terbatas, Pak Sri. Ya memang kami sangat memahami ya. Belum lagi, mohon maaf tadi mungkin Bu Lilis mau menyampaikan nggak enak mungkin. Belum lagi anggaran untuk pergi aja udah nggak ada. Termasuk itu saya kira juga wajar gitu. Apapun kita tahu ya semuanya bahwa misalnya kita ke daerah-daerah, ya, tentunya kan memang satu kita memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya daerah merah itu mungkin mau masuk aja nggak berani. Memang kita memahami tahun ini memang waktunya pertama juga sudah mepet sampai akhir tahun, tapi setidaknya bahwa ini nanti setidaknya dari rekomendasi dari Banggar itu kemudian nanti ditindaklanjuti dari kami sendiri di komisi, ya nanti tentunya akan lebih elegan dari komisi C bersama komisi A, rapat bersama Bapenda, BPKAD, Inspektorat, kemudian nanti menjadi tindaklanjut berikutnya sehingga nanti dalam hal pemetaan, ya kemudian inventarisasi aset-aset kita, kemudian digunakan apa. Tapi setidaknya bahwa kami menghargai upaya teman-teman dari BUMD juga beberapa hal di tengah COVID ini seperti kemarin CMJT kemarin walaupun informal laporan bahwa rest area yang akan dibangun itu mulai groundbreaking kemarin. Kemudian ground camping yang di Tawamangu pun juga sudah akan dimulai. Ini inovasi inilah ya, walaupun tidak langsung akan mendapatkan penghasilan yang besar, tapi setidaknya ke depan akan menjadi harapan. Yang tadi boleh menyampaikan bahwa kaitannya dengan kendaraan bermotor turun begitu drastis karena daya beli, ya bahkan kemarin sampai muncul wacana ini sifatnya kan nasional juga bahkan internasional kan, nasional aja sampai Menteri Perindustrian sampai mengusulkan kemarin ada eskalasi ya,
apa itu relaksasi kalau sekarang Iya. relaksasi pajak ambil apa itu ditolakkan, kemudian nanti pasti pajaknya juga berdampak untuk menggairahkan daya beli. Tapi hari ini memang daya beli masyarakat tadi tulis terkoreksi sampai 30% tadi ya, pajak biaya balik nama tadi, BPNKB yang pertama terutama. Ini memang luar biasa sehingga mudah-mudahan lah ini di 2021 nanti mau bergairah, walaupun memang kita pun juga belum terlalu optimis ya untuk di 2021. Bayang-bayang kita sepertinya juga sampai hari ini karena vaksin saja mungkin baru di awal tahun 2021. Kalau ini masih kondisi seperti ini, tentunya ya semampu kita, ya semampu SKPD bersama-sama tentunya untuk memetakan ini harus kita lakukan. Oke, baik. Nah, pendengar, apa yang ingin Anda komentari, apa yang ingin Anda sampaikan, silahkan. Kita masih membicarakan atau membahas mengenai bagaimana kita meningkatkan atau menggenjot paling nggak agar stabil ya PAD Provinsi Jawa Tengah ini, pendengar. Anda juga bisa SMS atau WhatsApp 081 180 6543, telepon 024 764 8910, atau silahkan mention Twitter kami @elsinta_smg. Bu Lilis, saya tidak hanya ingin berbincang mengenai apa saja sih yang turun PAD Provinsi Jawa Tengah, tapi kita juga perlu tahu, masyarakat juga harus tahu, ada nggak sih jadi pemasukan Provinsi Jawa Tengah itu yang malah meningkat di masa pandemi COVID-19 ini, atau kalau misalnya ada yang meningkat paling nggak stabil gitu ya, apa saja itu sektornya Bu Lilis? Sektornya di pajak air permukaan, alhamdulillah ada peningkatan, Mbak. Jadi dari kami, dari Bapenda itu melakukan pemetaan, melakukan penggalian sumber-sumber baru pajak air permukaan. Alhamdulillah terkoreksi positif, Mbak. Jadi positif 3,58 dari tahun kemarin, dari tahun 2019. Kemudian pajak rokok. Kalau pajak rokok sih memang pure dari pusat. Dari pusat, pajak dari pusat yang kemudian dibagikan ke kabupaten, ke provinsi maupun ke kabupaten kota. Alhamdulillah positif 25,50%. Mudah-mudahan di dua pajak ini memberikan aura positif bagi kami, ada peningkatan itu. Jadi itu, Mbak. Jadi masih ada harapan paling nggak gitu ya. Pak, ini dua sektor yang disebutkan oleh Bu Lilis, bisa jadi nggak nanti juga menjadi harapan besar bagi kita untuk bulan berikutnya ataupun di tahun atau di periode berikutnya, agar bisa menyeimbangkan dengan juga dengan pendapatan-pendapatan lainnya, Pak? Oh iya, ini kan juga masuk kategori yang dari awal kami sampaikan tadi, ya, sumber-sumber pendapatan termasuk air permukaan tadi. Bahkan kami pun ya selama ini Komisi C yang sering keliling terkait dengan persoalan ini, kebetulan kita akan punya perusahaan daerah namanya PDAB ya, PDAB. Ini terus kita lanjutkan besok akhir bulan ini kami pun akan ke Selawi karena di sana ada persoalan mineral menyangkut untuk kerjasama di 3 kabupaten. Kami akan memfasilitasi biar nanti kaitannya dengan PDAB pun nanti juga pendapatannya terus naik. Kemudian juga memotivasi ya seperti PDAB tadi ya, itu adanya sistem pembiayaan dengan swasta, SPBU, PKBU ya, PKBU dengan swasta. Ini terus kita lakukan, bahkan ini juga raperda akan kita siapkan ya oleh DPRD bersama dengan eksekutif, raperda terkait dengan PDAB tersebut, sehingga nanti akan lebih lincah, kemudian juga akan memberi sumber pendapatan. Kemudian pajak air permukaan tadi, beberapa hal yang selama ini mungkin belum terlalu dioptimalkan ya, seperti di daerah Guji ya, itu dengan air permukaan itu mungkin belum maksimal kita kelola, sehingga hal semacam ini saya kira menjadi sumber pendapatan yang luar biasa. Saya kira ini Mbak, apa yang sampaikan Pak Benda tadi ya, klop dengan obsesi kita bersama bahwa kita lagi-lagi tidak selalu mengandalkan ya, walaupun pasti kita andalkan, tapi tidak serta-merta kalau orang Jawa itu jaga dari kendaraan bermotor. Justru inilah saatnya inovasi-inovasi harus dilakukan. Orang Jawa kalau kepepet kan kreatif gitu. Nah, ini saat kita sama-sama kepepet, ayo sama-sama kita berkreasi. Oke, baik. Tapi situasi pepet ini jangan sampai nih terbiasa dengan kita begitu ya. Jadi kita
istilahnya orang Jawa menjaga situasi kepepet, kita jadi kreatif Iya. tidak bisa, tapi jadi banyak, harus ada antisipasi yang harus kita pikirkan mendengar pastinya ya. Nah, Bu Lilis, yang terjadi penurunan, mohon maaf ya, ada yang terjadi penurunan di tahun ini ya, awal tahun ini, apakah semuanya juga terkait dengan COVID-19? Ada faktor lain nggak sih juga yang mempengaruhi penurunan PAD ini, Bu? Sedikit banyak memang terpengaruh dari itu, Mbak. Sedikit banyak terpengaruh pajak kendaraan bermotor. Eh, Pengaruhnya dari sisi BPNKB. Beberapa waktu yang lalu dari Gaikindo memang sudah mengirimkan surat kepada kami. Anggaran mereka, bukan anggaran mereka, target mereka terkoreksi angkanya. Sampai kemudian ya agen tunggal pemegang merek menghentikan produksi sementara. Kemudian impor komponen bahan baku dari negara tertentu itu juga terhambat karena mengeluarkan kebijakan lockdown itu. Kemudian penyesuaian kapasitas produksi dengan mempertimbangkan penjualan. Angka kapasitas produksi tahun 2020 terkoreksi turun sampai 50%. Itu dari sisi dari Gaikindo seperti itu. Kemudian target penjualan roda 4 domestik turun sampai 40%, direvisi oleh Gaikindo. Kemudian dari IC adalah Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia. Data penjualan kendaraan roda 2 domestik turun sampai 7%. Kemudian untuk permintaan penjualan turun sampai 40%. Artinya dari dua organisasi tersebut memang ternyata terpengaruh juga oleh COVID itu untuk penerimaan kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, untuk BBM, PBBKB dari Pertamina. Angka Pertamina mereka memproyeksikan sampai dengan tahun 2020 kan, seandainya kondisi ini tidak juga membaik, angka terkoreksi kurang lebih 10%. Sampai dengan bulan Agustus, angka terkoreksi minus 11%. Artinya proyeksi dari Pertamina ya memang ternyata betul adanya kan begitu. Beberapa waktu yang lalu ada larangan mudik dari pemerintah. Amat sangat mempengaruhi sekali. Di bulan Juni turun sampai 26%. Waktu itu bulan Satu Juni, bulan saja ya, Bu, bulan ya? saja itu menurun 26% dari tahun yang lalu. Oke. PBBKB seperti itu. Artinya ditambah lagi kebijakan dari pemerintah waktu itu di awal 2020 sebelum COVID ya, dari Kemen ESDM menurunkan harga jual BBM. Itu artinya amat lelah kok kemudian ada COVID ini, jadi ya semakin menurun juga. Iya, betul. Nah, baik mendengar, kita akan lanjutkan lagi nanti ya pembahasan mengenai bagaimana meningkatkan PAD di Provinsi Jawa Tengah. Masih dengan dua narasumber kami, yakni di sini ada PLH, mohon maaf ya, PLH Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah Ibu Lilis, dan juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Pak Srianto. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Parlemen di Radio yang disiarkan dari 91 FM Radio Sinta Semarang dan juga 103 FM Radio Solo Pos yang juga bisa Anda dengarkan melalui periskop kami ya. Tidak hanya bisa dengarkan tapi Anda bisa menyimak juga melalui periskop kami @elsinta_smg. Kami juga masih membuka kesempatan Anda untuk berkomentar SMS dan WhatsApp 081 1806543 dan juga telepon ke 0247648910. Ada pendengar kita ya, Pak Seata dan juga Bu Lilis, Pak Toto di Gunung Pati Semarang. Selamat siang Pak Toto. Selamat siang Pak Toto. Ya, silakan Pak. Apa yang disampaikan? Saya usulnya begini, kalau menurut saya ini ya, bagaimana sih kalau misalnya Pemprov kan punya banyak aset, ya, asetnya banyak di berbagai tempat. Gimana kalau ini coba dioptimalkan aset itu? Saya minta itu kalau di Kedukun itu ada apa tuh? UPN buat Semarang, Fosfor gitulah. Nah itu bagus. Atau ada kemarin dipercayakan masyarakat di pertanian atau apa biar karena menguasai terjadi masa COVID ini daripada nanti lahan-lahan itu terbuka lain kalau merusak beberapa untuk bikin kelas pertanian tersebut. Nah kalau itu yang karena yang kedua untuk saya untuk perwakilan ini mungkin dikurangi kata-katanya ataupun berjalan di luar kota. Jadi nanti anggarannya itu benar digunakan untuk masyarakat, termasuk oleh dan sudah sama tidak ada anggaran bisa keluar kota dikurangi atau anggaran atau dikurangi digunakan untuk rakyat semuanya. Nah, saya kira itu sih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Toto di Gunung Pati. Kita boleh list dulu ya sebelum kita menanggapi beberapa ini. Tidak hanya ke Bu Lilis, ke Pak Asrianto juga nanti bisa ikut menjawab apa yang disampaikan dari Pak Toto ini. Nah, akses Pemprov itu kan banyak tadi disampaikan Pak Toto ya. Nah, cara mengoptimalkan, ada nggak sih langkah-langkah ataupun beberapa strategi yang sudah disiapkan Bu? Ini kan sudah menuju 2021 juga, 100 hari gitu bahkan ya. Silahkan. Yes, seperti tadi yang saya matur, saat ini kami dari Pemprov sedang mengadakan pemetaan, Mbak. Aset-aset mangkrak itu akan kami kembangkan, akan kami manfaatkan. Kami akan berdiskusi dengan Komisi C nanti setelah dari hasil pemetaan itu. Nah, dari hasil itu kemungkinan seandainya nanti memang bisa dimanfaatkan untuk menambah PAD, kenapa tidak? Gitu. Nah, ini proses sedang berjalan. Tetapi memang sih membutuhkan waktu. Kemungkinan nanti di 2021 itu pemetaan itu selesai. Akan kami diskusikan dengan Komisi C itu harus bagaimana. Oke, baik. Pak Sianto sekarang Pak, melihat tadi apa yang disampaikan Pak, rapat-rapat ditunda dulu deh begitu ya. Dan beberapa hal dikurangi demi meningkatkan PAD Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mungkin nanti ditanggapi pula bagaimana caranya membudidayakan masyarakat untuk meningkatkan PAD Provinsi Jawa Tengah, Pak Sri. Ya, terima kasih terkait dengan aset tadi ya. Yang pertama terkait dengan aset kami jelas pendapat, tapi juga perlu diketahui bahwa ada sebagian aset provinsi pun yang mestinya menjadi sumber pendapatan. Kemarin kita juga rela untuk kaitannya dengan COVID. Hotel Kesan Hijau itu kan sudah dari awal untuk isolasi tenaga medis. Dan tentunya ini dampaknya juga, misalnya sudah selesai pun tidak serta-merta kemudian orang berani nginap di Kesan Hijau. Itu pun kita ikhlaskan. Dalam hal ini tentunya terkait dengan COVID itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga care terkait dengan kepentingan rakyat, termasuk aset apa yang disampaikan Pak Toto tadi. Itulah yang selalu kami mendorong ya kepada eksekutif, makanya sampai akan kita buat tim gabungan, istilahnya rapat gabungan antara Komisi C dan Komisi A yang merupakan rekomendasi dari Banggar. Memang tidak mudah, kami sangat memahami menangani aset yang begitu banyak itu tidak mudah, tapi tentunya ya ini harus tetap kita laksanakan, karena kalau dibiarkan, karena memang ada sebuah aset yang hanya hanya tidak luas seperti di daerah Banyu Biru itu untuk ternak itik. PAD-nya cukup tinggi gitu, hanya sedikit. Kenapa? Ada daerah lain yang luasnya
minta ampun tapi sebulan itu sewanya dari 5 juta misalnya itu tidak sebanding. Tapi ini tadi eksekutif sudah menyampaikan akan dipetakan. Kemudian yang kedua usul soal rapat-rapat, ya memang tentunya kami pun dari Dewan pun sejak awal ya tentunya sejak adanya refocusing pun ya kita juga sepakat bersama gubernur untuk mengurangi anggaran-anggaran yang tidak perlu ya. Bahkan dari yang kita refocusing itu tidak hanya dari eksekutif, dari Dewan pun juga termasuk perjalanan dinas yang tidak perlu itu sudah kita hilangi itu rawat yang tidak penting tidak dilakukan sehingga biar efektif pun juga sekarang modelnya selain untuk protokol kesehatan kita kan juga virtual. Rapat paripurna kita virtual, rapat banggar kita perwakilan, kemudian rapat bamus perwakilan, ini juga dalam rangka selain efisiensi tapi juga yang lebih utama adalah menjaga protokol kesehatan. Ini yang selalu kita tekankan. Kami sependapat matur nuwun masukannya dari Pak Toto tadi bahwa kaitannya dengan aset memang ini menjadi PR kita bersama, bukan hanya eksekutif tapi juga kami dari legislatif pun juga harus terus memotivasi untuk terus berinovasi ke depannya. Ya, kita dengar juga komentar dari Bu Dewi di Kudus Semarang. Silahkan Bu Dewi. Halo, selamat siang. Ya, Jadi, silahkan. karena ada pandemi ini, kan banyak yang di PHK Pak. Ini kebetulan juga saudara saya juga jadi PHK. Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, termasuk ke Bapak, itu gimana kalau ada kayak keringanan gitu Pak? Karena kalau untuk awal sih kita masih bisa buat bayar pajak motornya. Ya. Pendapatan benar-benar berkurang apalagi kemarin PHK. Dan kita juga ada kebutuhan primer-primer yang lain. Jadi kalau mengurangi kendaraan bermotor ini Pak itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sento bisa menanggapi pengurangan pajak kendaraan bermotor. Sebenarnya ini merupakan tadi penyumbang terbesar atas penurunan PAD. Tapi masih saja ada keluhan-keluhan seperti ini. Sekarang kalau bilang kendaraan bermotor itu adalah kebutuhan tersier, enggak juga ya. Itu juga sudah kebutuhan primer ternyata ya. Ada disampaikan oleh Bu Dewi. Silakan ditanggapi Pak Sri, nanti kita minta tanggapan juga dari Bu Lilis ya. Ya mungkin nanti ya pas mungkin dari Bu Lilis ya. Tapi setidaknya gini lah, kaitannya dengan pajak kendaraan, pastikan misalnya suatu saat kan ada yang namanya pemutihan ya. Itu menjadi ranah eksekutif, dalam arti menjadi mungkin lewat SK Gubernur Bu ya, SK atau peraturan Gubernur. Kemudian ada keringanan relaksasi kaitannya dengan corona itu mungkin lebih pas kaitannya dengan relaksasi. Karena memang kemarin sebelum corona pun dari Bapeda pun juga punya PR yang cukup besar terkait dengan piutang pajak kendaraan bermotor. Ini yang sudah lama beberapa tahun, tentunya ini juga selalu menjadi temuan BPK. Bukan karena Bapedanya tidak bisa kerja, tapi memang ternyata faktor yang ada di lapangan itu begitu krusialnya, begitu beragam. Apalagi dengan COVID ini nanti pasti ke depan juga akan muncul persoalan baru, termasuk yang tadi muncul lagi ketika bayar pajak belum mampu. Nah ini kan nanti tentunya bagi kami sebagai wakil rakyat ini kita tampung, tentunya nanti akan kita sampaikan dalam rapat-rapat yang penting terkait dengan eksekutif bersama eksekutif. Apakah nanti ada pemutihan lagi misalnya kalau memang kaitannya dengan semacam ini, tentunya atau keringanan ini perlu kita bahas bersama. Tapi tentunya nanti dari Bapeda yang lebih formal. Iya, silakan Bu Lilis ini yang merupakan ahlinya. Silakan Bu Lilis. Ya. Terima kasih Bu Dewi tadi ya dari Kudus ya. Sebetulnya kami beberapa waktu yang lalu sebelum COVID bahkan setelah sampai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli kami sudah memberikan keringanan kepada masyarakat kaitannya dengan wajib pajak yang menunggak. Kami ada denda kita nolkan. Artinya kita juga berpihak kepada rakyat, ayo siapa yang mau membayar, kita beri keringanan dendanya itu, tidak dikenakan denda sama sekali. Kemudian
Kami bekerja sama dengan BUMDes, kami bekerja sama dengan BPRBKK, tetapi memang untuk BPRBKK kami baru bekerja sama dengan yang Purwodadi. Mereka adalah lembaga yang bisa menalangi untuk pembayaran kendaraan bermotor itu. Panjenengan nanti dari wajib pajak bisa kemudian mengangsur ke kedua lembaga tersebut. Artinya kita juga memberikan stimulus kepada masyarakat, memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jadi berkaitan dengan tadi yang dimiliki Pak Srianto, kaitannya dengan piutang pajak kendaraan memang menjadi selalu akhirnya menjadi PR bagi kami, Bapenda. Di tahun 2019 piutang kami memang ada sebesar 2 triliun piutang pajak kendaraan bermotor. Tetapi itu pun juga kami juga terus berupaya untuk mengurangi di tahun depan. Mudah-mudahan meskipun kan kondisi COVID ini mudah-mudahan harapannya sih tidak bertambah. Tetapi ya kita istilahnya kalau COVID itu mau pemimpin mana, ekonomi atau kesehatan begitu. Jadi kami juga upaya kami hanya memberikan kemudahan kepada masyarakat agar tidak ada kerumunan. Kita ada yang namanya aplikasi Sapoli, bisa bayar di mana saja, bisa kapan saja, 24 jam kami persilahkan. Ada yang namanya pengesahan, tidak perlu lagi datang ke Samsat untuk melakukan pengesahan. Pengesahan bisa tadinya 14 hari, sekarang menjadi 30 hari. Artinya kemudahan kepada masyarakat, kepada wajib pajak, ya kita tidak artinya mudah-mudahan tidak kurang-kurang. Itu kemudahan tersebut masih belum bisa ditentukan akan sampai kapan gitu. Jadi masyarakat saat ini masih bisa mengakses begitu Bu Lisi ya? Untuk Sapoli bisa Mbak, tetapi untuk pemutihan memang kami kemarin dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli. Nah nanti misal dari masyarakat memang ada keinginan ke arah itu, nanti saya akan bisa mengatur kepada pimpinan, kepada Pak Gubernur, mungkin nanti akan ada. Tapi kami juga tidak berani menjanjikannya, gitu ya. Yeah. Mengingat juga nyatanya PADK kita juga ya seperti turun drastis seperti ini, jadi kita juga agak Iya, semua juga mengalami hal ini begitu ya. Kita juga ada pendengar kami melalui SMS dan juga WhatsApp yang sudah masuk ke 0811806543. Di sini ada Pak Erna Yuliawan yang menyampaikan saat pandemi kok mikir peningkatan PAD lah, rakyat aja pada mumet golek pangan misalnya seperti itu ya. Lalu di sini Pak Sugeng menyampaikan tenang saja, jangan dibikin pusing karena masih banyak sektor potensial yang perlu dinaikkan kembali. Jadi kita harus tetap optimis untuk meningkatkan PAD Provinsi Jawa Tengah ya. Kaitannya dengan kondisi rakyat yang sekarang kalau pemerintah bingung dan pusing meningkatkan PAD seperti apa. Tapi kondisi masyarakat di sini kan tadi nggak ada usulan bagaimana agar masyarakat juga dibudidayakan dalam peningkatan PAD Pak Sri, tapi tanpa mengurangi pendapatan mereka dan juga pemasukan mereka. Saya kira menarik ya kalau masyarakat terlibat ya dalam rangka ikut mendongkrak pendapatan tadi. Ya misalnya yang simpel-simpel saja, aset yang mangkrak misalnya dibudidayakan oleh masyarakat, memberi penghasilan masyarakat, sekaligus juga memberi penghasilan pada pemerintah, karena mereka kan tidak gratis semata, misalnya bayar atau dari hasil panennya misalnya. Ini kan juga sebuah inovasi yang bisa dikerjasamakan. Kemudian kalau tadi pemerintah pusing terkait dengan menaikkan PAD, tentunya memang seperti ini kenyataannya. Bahkan secara nasional saya kira kondisi ini kalau sampai berlarut-larut juga sudah kita tidak bisa bayangkan lagi ya. Setidaknya pertumbuhan ekonomi, apalagi Jawa Tengah kita kemarin dalam nota keuangan termasuk yang disampaikan Pak Gubernur, prediksi kita, target kita di 2021 itu kan pertumbuhan ekonomi 4%, sekitar 4%. Ini saya kira target yang sangat berat ya kalau kondisi seperti ini. Tapi tentunya karena ini sebuah target, makanya
sama-sama kita semuyuk. Karena ini nanti di awal bulan ini, Oktober ini, kita Banggar juga akan berjibaku selama 5 hari, rapat ditunggang lagi kemungkinan karena kondisi COVID tidak mungkin di ruangan yang di sini. Nanti akan kita satu persatu. Pasti yang menarik sesi pertama kaitannya dengan pendapatan. Nah, ini nanti OPD satu persatu nanti kita hadirkan bersama Banggar sehingga minta satu persatu dari target yang kemarin, kemudian nanti dengan kondisi seperti itu di 2021 seperti apa. Yang pasti bahwa APBD kita kan sudah terkoreksi dengan tahun ini aja sudah nanti sekitar 2 triliunan. Kalau sudah mencapai 28 di APBD kita yang kemarin dipasang ini baru 26,573. Ini tentunya memang kita menyesuaikan kondisi. Jadi saya kira Pak yang perlu kami sampaikan. Iya. Oke, Bu Lilis, tadi ada potensi nggak sih memberdayakan masyarakat? Maaf ya, tadi memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan PAD seperti apa yang tadi disampaikan. Misalnya nih aset-aset yang mangkrak karena kondisi memang pemerintah provinsi mungkin dari segi SDM-nya sekarang ruangnya terbatas begitu ya. Masyarakat sekitar nih, apalagi yang terdampak COVID-19 bisa nggak sih diberdayakan sehingga paling tidak itu tidak hanya memberdayakan masyarakat tapi juga memberdayakan peningkatan PAD kita, Bu. Ada nggak kira-kira? Kalau misalnya belum ada rencana atau wacana itu, paling nggak potensi tersebut ada nggak sih, Bu? Sebetulnya untuk memberdayakan masyarakat itu kan kita dari pemerintah juga selama ini sudah memberdayakan masyarakat. Dinas Koperasi bagaimana usahanya untuk pemberdayaan masyarakat. Dinas Pertanian seperti apa, BP3AKB seperti apa. Artinya pemerintah itu juga sudah tidak kurang-kurang sih menurut saya. Gitu. Didukung oleh dari DPRD pemberdayaan masyarakat ya seperti itu Mbak. Artinya sepertinya memang nggak kurang-kurang ya. Jadi sudah artinya ya Bu ya. Tapi ya. bisa nggak sih ditingkatkan lagi gitu Bu? Kemudian yang namanya gimana ya, kebijakan itu kan kadang ada yang ya setuju, oh iya bagus, ada juga yang enggak, gitu loh. Artinya ya ada yang merasa enggak serap itu ada juga kan gitu loh. Ya macam-macam gitu ya. Masih perlu banyak diskusi, masih perlu banyak pembahasan lainnya, tidak hanya dari Bu Lilis saja, tidak hanya dari Bapeda saja, tapi juga OPD yang lain juga harus ikut andil begitu ya. Oke, tidak terasa pendengar dan juga para narasumber kami hampir 1 jam bersama kita di Parlemen Radio, tapi kami juga ingin mendengar closing statement alias harapan-harapan ataupun langkah berikutnya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekaligus usulan-usulan yang nantinya bisa direkomendasikan ke pemerintah dari anggota Dewan. Ke Pak Srianto dulu ya, apa yang disampaikan Pak? Yang pertama tentunya mari sama-sama kita tetap optimis ya, menetap di 2021 nanti walaupun tentunya penuh dengan halangan, penuh dengan tantangan. Kemudian terkait dengan upaya mendapatkan PAD yang signifikan tentunya mari sama-sama kreatif, inovatif khususnya para OPD yang mengelola, karena aset kami Jawa Tengah itu berada di hampir seluruh OPD yang ada. Tidak hanya beban dari BPKAD, tidak hanya beban dari Bapenda, tapi juga OPD pun juga menjadi penyangga kaitannya dengan pendapatan asli daerah. Kemudian yang terakhir tentunya komunikasi yang baik antara eksekutif legislatif tentunya bisa untuk memecahkan persoalan sepelik apapun persoalan tersebut. Kita juga berada seperti itu ya. Silakan Bu Lilis. Ya. Kami dari eksekutif selalu mendukung apa yang menjadi komitmen bersama antara eksekutif dengan legislatif. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat kami selalu mendukung itu. Kemudian kaitannya dengan pajak. Dalam kondisi seperti ini memang kita tidak kemudian secara vulgar ayo tingkatkanlah kepatuhan pembayaran pajak. Kita agak bingung juga gitu. Tetapi apapun itu dalam upaya peningkatan PAD kita harus melakukan itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Srianto dan juga Bu Lilis atas kehadirannya langsung di studio
DPRD Provinsi Jawa Tengah ya, dari Jalan Pahlawan pendengar, dan demikian juga Parlemen di Radio. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sekaligus berpartisipasi dalam program ini. Saya Tia Senja, mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Parlemen Radio diselenggarakan oleh Radio Universitas Semarang 91 FM bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Udah, Tengah. terima kasih Pak Sianto. Saya juga macet tadi. Ibu terima kasih ya atas Sekedar gimana? Mau ini? Mau